Anda semuanya saudara. Kembali saya Ika Sari hadir dalam program acara talk show spesial dengan menghadirkan narasumber-narasumber kita dari Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassar. Seperti pada pagi hari ini, kita ini penting sekali bagi Anda untuk diketahui bersama seputar bagaimana sih kita melakukan perawatan saluran akar pada gigi yang terinfeksi. Karena kan sering-sering tuh datang langsung cabut nih dok, kayak gitu kan. Seperti apa sebenarnya harus dilakukan kalau dalam kita berada dalam situasi seperti itu. Sudah dapat bocoran, pasti dokternya dokter gigi. Benar. Narasumber kita pagi ini adalah Ibu Dokter Gigi Mufli Hasiri, SPKG, yang merupakan dokter gigi spesialis konservasi gigi RSUD Andi Makassar. Selamat datang dok. Iya, terima kasih. Saya diundang di sini. Baik, bagaimana puasanya hari ini? Kebetulan nggak puasa hari ini. Lagi dapat jatah. Iya. Baik. Nah ini temanya menarik dok, seputar perawatan saluran akar gitu kan. Iya. Karena kan kalau orang umum, saya sendiri sebenarnya tidak begitu familiar dengan itu. Iya. Meskipun pasang badan segala macam, tapi ternyata ada ya. Ada segmen itu juga. Nah, mungkin langsung pencerahan, silakan. Iya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa sharing sedikit tentang perawatan saluran akar ya. Jadi kita perlu ketahui bersama bahwa perawatan saluran akar itu adalah suatu perawatan dalam bidang kedokteran gigi yang berusaha untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut. Jadi sebelum kita melakukan mengambil keputusan untuk melakukan pencabutan. Jadi biasanya dalam kedokteran gigi biasa disebut dengan perawatan endodontik. Kita mesti tahu kasus apa sih yang sebenarnya yang biasanya dilakukan perawatan saluran akar, yaitu yang pertama misalnya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini jika sudah mencapai lapisan ketiga, maka di mana lapisan ketiga ini mengandung saraf dan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya gigi berlubang, itu kan gigi ada 3 lapis ya. Yang pertama, lapisan pertama itu adalah email. Email ini kalau misalnya merupakan jaringan yang terkeras dari struktur gigi. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada kerusakan pada email, maka sebaiknya kita harus segera melakukan penambalan. Kenapa? Karena dia akan bisa berlanjut terus-menerus ke lapisan berikutnya. Nah, lapisan kedua di sini adalah lapisan dentin. Lapisan dentin di sini adalah lapisan yang kedua, di mana strukturnya tidak sekeras dengan enamel, email. Jadi mesti sebelum kalau sudah mencapai lapisan ini, maka pasien akan sering merasa ngilu. Nah, ini kadang yang membuat pasien akan ke dokter gigi karena sudah ada gejala yang dirasa. Nah, yang ketiga, kalau sudah masuk di lapisan yang ketiga tadi adalah pulpa, di mana dia mengandung saraf dan pembuluh darah. Nah, kalau sudah sampai ke sini, maka pasien akan datang segera ke dokter gigi untuk menerima perawatan. Karena dia akan merasa nyeri hebat dan dia akan membutuhkan terapi segera. Nah, oleh sebab itu di sini perlu kita lakukan segera perawatan saluran akar. Endodontik. Oke, baik. Jadi dok, istilahnya kan sebenarnya yang sakit itu bukan giginya, gusinya mungkin ya. Oh tidak. Bentar dok. Ini pertanyaan yang masuk di kita gitu. Iya. Bahwa beberapa pertanyaan yang masuk bahwa sebenarnya yang sakit itu giginya apa gusinya? Oh iya. Karena pikir gigi kan tulang. Iya, nah, keras. Iya keras, bisa iya, sakit. Iya, begitu. betul. Jadi sebenarnya gusinya dan yang bengkak pun bukan gigi, gusinya. Bukan gigi, iya, gusinya. Iya. Sebenarnya yang sakit itu adalah kan tadi ada dalam gigi itu ada saluran, di sini ada ruangan saluran dalam akar itu yang dimana dia mengandung saraf. Nah, di situ kalau misalnya
sudah kena makanan atau kena bakteri dan tersentuh, maka spontanitas akan pasien merasa nyeri. Nah, sementara kalau dia bilang gusi itu lain lagi. Karena kalau misalnya gusi itu biasanya implikasi terakhir dari sakit itu, artinya penjalarannya sudah setelah sakit nyeri giginya, maka kemudian tidak dilakukan perawatan, terus bertambah terus bakterinya mengalami maka dia akan sampai ke ujung apikal akar. Nah, kalau sudah sampai di apikal itu maka akan membentuk terjadi peradangan atau inflamasi di bawah saluran akar. Nah, ini akan merembes ke jaringan bawah tulang jaringan periodontal sampai sehingga dia mengeluarkan pus. Nah, kemudian keluar melalui gusi. Nah, makanya dia bengkak gusinya. Jadi itu sebenarnya karena tidak dilakukan perawatan secepat atau segera mungkin setelah dirasakan nyeri. Oke, jadi sebenarnya justru itu adalah efek daripada perawatan yang tidak tepat untuk gigi sehingga gusinya mendapatkan dampak begitu. Gusinya yang meradang karena keterlambatan dalam perawatan saluran akar. Jadi kalau perlu sih sebenarnya dilakukan pengecekan ya setiap 6 bulan untuk mengetahui, karena kadang pasien datang dia tidak tahu kalau giginya berlubang. Nanti kadang pada saat misalnya kita melakukan pemeriksaan karang gigi baru kita dapat kalau ini ada lubang loh, tapi dia nggak tahu. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak ada keluhan atau tidak ada nyeri. Dia akan baru merasakan ada lubang, kalau misalnya ada nyeri yang langsung atau ngilu yang dirasakan pada saat setelah minum dingin atau makan. Jadi baru ini ada. Kalau kita secara pada saat kita membersihkan terus kita dapat, nah dia kadang benar nggak dok, ada, iya ada. Jadi gitu. Oke, tapi dok istilahnya indikator daripada gigi berlubang, istilahnya gini kan, apakah mesti begitu? Kalau kita makan dan minum baik itu panas ataupun dingin tiba-tiba kita merasakan ngilu di bagian gigi tertentu, apakah ini indikasi bahwa giginya berlubang atau mungkin ada indikasi yang lain begitu? Iya ada indikasi lain. Jadi pada saat gigi ngilu pun itu tidak semerta-merta ada dia lubang ya. Jadi biasa karena jaringan struktur gigi emailnya tipis. Jadi kalau tipis maka ekspos ke tubulus dentinalis namanya, itu yang mengarahkan ke saraf. Jadi dia kan kalau misalnya dingin maka cairan dalam tubulus dentinalis akan bergerak, sehingga dia bisa merangsang saraf yang ada dalam ruangan yang ketiga tadi, lapisan ketiga tadi. Jadi ada orang yang namanya pasien hipersensitif dentin. Nah inilah biasa biar minum dingin juga nyeri atau ngilu, dia rasa jadi memang kita harus selalu berusaha untuk ke dokter gigi untuk mengecek jika sudah ada ketidaknyamanan gitu. Tapi kan saya juga pernah mengalami itu dok ya. Tapi ini mudah-mudahan ini bukan korban iklan sih, karena kan kita ada pasta gigi yang dijual secara bebas gitu di pasaran, dan konon kabarnya dan saya sendiri merasa lumayan setelah menggunakan itu, atau mungkin sudahlah sebelum kita menggunakan atau membeli produk secara mandiri lebih ke dokter gigi dulu konsultasi atau seperti apa dok? Ini dapat efek baik atau efek buruk dari setelah menggunakan? Saya ada perubahan baik, agak mending gitu. Berarti memang dalam pasta gigi biasanya ada mengandung fluor, ada mengandung xilitol, banyak kandungan-kandungan dalam pasta gigi. Ada juga yang desensitasi yang menghilangkan sensitivitas dentin. Jadi tergantung dari kandungan apa yang di dalam pasta gigi tersebut. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang berfluor, maka dia bisa meningkatkan ikatan dari ion sehingga bisa strukturnya lebih kuat, struktur giginya lebih kuat. Kalau kita lihat bisa dibilang ketika spesialis konservasi gigi sebenarnya ini tidak semua orang belum terlalu paham ini kerjanya apa sih sebenarnya, gitu kan? Gitu. Kalau saya sendiri kan ada yang untuk estetika, untuk apa gitu kan. Kemarin saya estetika begitu karena ortodontik ortodontik gitu. Jadi karena gigi saya dulu sakit waktu kecil kan, sakit terus
ya itulah pemahaman yang mungkin harus diluruskan, karena ibu saya berpikir kalau gigi paling belakang itu masih tumbuh kembali. Masih tumbuh kembali. Ternyata tidak. Iya, karena ini sudah gigi permanen kan. Nah, jadi dia sudah, kalau sudah tumbuh ya sudah. Iya, itu pikirnya orang tua. Iya. Karena dulu sakit ketika saya SMP gitu, dicabut lah. Iya, padahal sebenarnya padahal dia masih punya struktur yang bagus, harusnya ini dirawat dulu begitu kan. Iya. Silakan, Dok. Jadi kalau makanya kalau misalnya gigi yang berlubang setelah dia ada nyeri, maka pasien datang, ya mungkin perawatan saluran akar ini tidak mungkin tidak satu kali kunjungan, ya mungkin ada beberapa kali kunjungan karena memang sedikit memerlukan waktu dan biaya mungkin, tapi untuk kita kan ada di rumah sakit ada ini kan, tidak ada asuransi atau apa sebagainya, bisa diklaim kok oleh asuransi atau apa. Jadi kalau misalnya yang penting pasien memerlukan waktu sedikit untuk ke dokter gigi melakukan perawatan ini, karena proses yang panjang. Kita mesti kan, misalnya ada gigi geraham nih, geraham itu biasa ada akarnya 3 sampai 4. Nah, kita mesti membersihkan semua saluran yang ada dalam akar tersebut, karena kalau kapan kita tidak membersihkan maka dia akan menyimpan bakteri, menyimpan kuman, sehingga suatu saat akan bisa berkembang kembali sehingga menyebabkan bengkak lagi gitu. Jadi mesti benar-benar dibersihkan. Tapi ini termasuk membersihkan membersihkan karang gigi juga termasuk konservasi gigi? Bukan. Jadi dia sudah di luar. Artinya kan dia di luar, berarti dia masuk dalam periodontal gusi. Nah, dia bagian periodontal. Sementara kalau gigi pure di dalam gigi tersebut. Nah, jadi pembersihan akarnya ini dibersihkan sisa-sisanya, kemudian di dalam kita menggunakan alat, memang ya ada alat yang masuk ke dalam itu untuk mempermudah kita mengeluarkan debris-debris yang ada di dalam saluran akar itu. Di rumah sakit Umum Makassar ada? Ada. Ya, jadi ini ditanggung BPJS ada. BPJS. Iya. Oke, jadi jangan, kalau memang pemirsa memiliki keluhan-keluhan yang mungkin tidak pada umumnya, kan begitu ya, boleh bisa langsung ke RSUD Andi Makassar, karena sekarang kita ada Dokter Ali Mufliha, ini spesialis untuk konservasi gigi. Jadi untuk Anda ini baik sekali. Cuman kan sekarang gini, Dok, meskipun sudah 1 tahun lebih berjalan, kemudian juga sudah mulai dilonggarkan zona hijau ya, kita tapi bukan berarti loh kita harus tidak menegakkan prokes gitu. Banyak masyarakat terutama kan orang beredarnya itu COVID dari droplet dan apa ya, takut ke rumah sakit, khususnya ke dokter gigi, takut gitu. Silahkan, Dok. Ya, kebetulan kami di rumah sakit juga cukup ini ya, pertama kita menggunakan APD, kemudian kita ada vakum aerosol untuk menangkap kalau misalnya kita melakukan pengeboran apa sebagainya, jadi kita bisa men-suction karena memang ada alatnya. Kemudian kita ada exhaust yang bisa mengeluarkan udara yang di dalam ruangan ke luar ruangan gitu. Jadi untuk ini mungkin kami sudah ada antisipasi untuk ini. Oke. Jadi jangan khawatir seperti itu. Kalau ada keluhan seputar gigi, mulut gitu kan, atau bermasalah lah begitu. Jangan sampai tunggu bengkak gitu. Kalau udah bengkak, sudah infeksi menjalar, itu mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Beberapa dokter akan mencabut agar supaya pembengkakan yang besar itu bisa cepat turun gitu kan. Karena sebenarnya mungkin giginya masih bisa diselamatkan. Sayang sekali, karena kenapa? Kalau kita melakukan perawatan, kita bisa mengembalikan fungsi pengunyahan. Untuk kalau gigi depan kita bisa mengembalikan estetik kan. Bayangkan kalau kita pakai gigi palsu depan kan, ini buat senyum aja kan malu jadinya kan. Jadi jadi untuk estetik gigi depan bisa diperbaiki. Kemudian untuk pengucapan fonetik, jadi kita bisa mengembalikan fungsi gigi tersebut. Dan itu memang yang paling awal adalah mata senyumnya gitu. Ketika bertemu dengan seseorang. Istilah saking pentingnya ada lagu dangdut katanya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Iya. Kita jeda dulu, Dok. Dari kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM.
Baik dok, ini kan indikasi kalau orang pada umum saya sendiri ya, pribadi merasa bahwa ada masalah kalau dia ngilu atau sampai sakit, itu baru kita merasa bahwa iya ada masalah. Tapi kejadian beberapa tahun yang lalu saya itu betul-betul bahwa ternyata perawatan gigi itu penting sekali, karena saya pikir waktu itu hanya sekedar mau pasang behel waktu itu, pas dibersihkan didapat. Subhanallah, dapat semua lubang lah, apalah. Jadi ternyata sebenarnya seberapa penting kita mengkonsultasikan kesehatan gigi dan mulut kita, sebenarnya efisiensinya itu berapa kali gitu. Iya, itu makanya biasa disosialisasikan bahwa sebaiknya kita ke dokter gigi konsultasi 6 bulan sekali. Nah, dengan itu kan kita bisa melihat kalau ada yang karies yang progresif, berarti langsung bisa dilakukan penanganan secepatnya. Jadi tidak menunggu dia sampai lapisan ke dalam, karena kan yang namanya karies itu dia tidak secepat ini kerusakannya. Dia membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya juga sedikit panjang untuk bisa menyebabkan gigi langsung berlubang. Oke, baik. Tapi kalau boleh tahu istilahnya pelayanan untuk konservasi gigi atau spesialis konservasi gigi ini di Rumah Sakit Muhammad Makassar sejak kapan, dok? Dan bagaimana animo masyarakat saat ini untuk melakukan terapi untuk konservasi gigi? Kami memulainya itu sudah dari bulan 10 kami sudah menerima pelayanan rawat saluran akar endodontik dan alhamdulillah banyak masyarakat yang ingin melakukan perawatan karena mengetahui bahwa begitu pentingnya gigi itu. Kenapa? Karena kalau gigi rusak berarti kita tidak bisa nyaman makan, tidak bisa nyaman tidur, jadinya kan kualitas hidup menjadi tidak bagus gitu. Jadi baik, ada juga yang datang karena mungkin gigi depan berubah warna begitu, terus ada yang fraktur gigi depannya mau diperbaiki. Jadi kita bisa memberikan terapi seperti itu untuk gigi-gigi yang misalnya pasien trauma karena kecelakaan gitu kan. Nah, jadi biasa patah. Tapi bisa diperbaiki, dok? Bisa. Jadi selama akarnya masih kuat, jadi kadang biasa sedikit saja yang tersisa itu masih kita bisa ini kan, cuman kita akan gunakan namanya pasak. Jadi kita masukkan ke dalam saluran akar, nanti itu kemudian kita dibungkus. Nah, itu kalau misalnya sudah sedikit struktur jaringan gigi yang tersisa. Jadi kalau misalnya patahnya masih setengah, itu kan masih memungkinkan. Jadi kita melihat dulu apakah patah ini melibatkan tadi saraf atau pembuluh darah. Kalau patahnya tidak melibatkan saraf dan pembuluh darah, maka kita langsung tambal aja. Kalau misalnya sudah nyeri atau sudah sampai ke pembuluh darah, biasanya pas kita buka patahannya sudah kelihatan itu pembuluh darahnya, maka ini harus dirawat saluran akar dulu, baru dilakukan penambalan permanen gitu. Oke, nah ini tadi saya tertarik seputar warna gigi. Kan sekarang lagi ngetren tuh, dok, bikin gigi putih. Gitu kan, saya juga sudah mulai mendapat godaan itu untuk ini. Cuman saya pikir lagi gitu kan, bahwa sebenarnya apapun benda asing yang masuk ke gigi saya rasa itu kurang bagus. Behel saja fungsinya tuh estetik, memperbaiki juga sebenarnya pasti ada efeknya juga gitu kan, dok. Nah, jadi kalau untuk sekarang yang lagi ngetren yang dilakukan oleh para artis dan tidak sedikit juga masyarakat pengen untuk veneer ya. Benar. Ini bagaimana sebenarnya, dok? Ini sebenarnya kalau kami sih tergantung indikasi dari gigi tersebut. Jadi tidak serta-merta kami membuatkan veneer kalau misalnya tidak terlalu ini ya. Jadi biasanya yang datang itu misalnya kalau misalnya estetiknya bermasalah, misalnya gigi sudah banyak yang berlubang, misalnya bukan berlubang, gigi sudah ada kayak kerak-kerak atau waktu kecil dia mengalami yang namanya dari selalu minum antibiotik, akhirnya menyebabkan perubahan warna, jadi dia besar itu giginya lain dari warnanya. Jadi dia biasanya oleh karena tetrasiklin bisa dilakukan. Tapi sebelumnya kita melakukan dulu terapi yang namanya bleaching dulu ya, kita lakukan. Di sini bisa dilakukan, tuh? Untuk atau mungkin harus di tempat praktek? Ya, untuk sementara di rumah sakit belum menyediakan. Jadi untuk terapi awal perubahan warna sebenarnya kita itu yang non invasif dulu ya, yang tidak melibatkan penghilangan struktur gigi. Jadi kita lakukan dulu misalnya coba dulu dengan bleaching.
Kalau dengan bleaching tidak berhasil, maka mungkin bisa dilakukan veneering. Jadi kalau misalnya kita melakukan veneer, itu kita melihat juga struktur giginya, bisa tidak, jangan sampai memang enamelnya sudah tipis, baru kita lakukan veneer, maka ini bisa menyebabkan pasien akan merasa ngilu karena semakin tipis pengambilan dari pada saat kita mau melakukan veneer. Jadi kan kalau kita lakukan veneer itu kita mengambil sedikit struktur gigi untuk kemudian dibuatkan lapisan yang bisa merubah warna begitu. Oke. Jadi untuk sementara sebenarnya penting sekali untuk dikaji lebih lanjut untuk treatment yang dilakukan bagi Anda kepada gigi. Dan satu hal yang mungkin yang harus jadi catatan saya dan Gigi, bahwa kalau mau memperbaiki gigi, merawat gigi, ke dokter gigi, bukan ke tukang gigi. Ya betul. Iya, bukan apa ya, banyak loh juga tukang gigi melakukan veneer yang ya kita bisa bilang tidak tidak seharusnya dilakukan karena menyebabkan malah menjadi tidak estetik. Ada yang giginya putih sekali, tidak sesuai, padahal sebenarnya harus sesuai dengan warna mata kadang biasa disesuaikan. Jadi tidak bilang kalau kita putih sekali langsung ketahuan ini veneer. Nah, yang bagus itu yang kita sampai tidak tahu bahwa ini adalah veneer. Iya, bahwa ini giginya cantik atau tidak, ini kalau misalnya langsung kelihatan bahwa ini gigi putih betul, ini berarti iya kan, jadi tidak alami kelihatan. Jadi yang harusnya itu warna gigi veneer itu yang alami kelihatan, orang tidak tahu bahwa ini gigi veneer. Orang tahu ini gigi asli. Tapi cantik. untuk istilahnya untuk gigi sendiri, untuk yang sudah melakukan veneer seperti itu, Dok, ya, efeknya apa sih ke gigi gitu, dan apakah mungkin kan sudah diputihkan sesuai warna mata kan? Ya. Apa akan kembali lagi menjadi warna semula? Tidak, ini beda. Ini veneer dengan bleaching. Bleaching tadi cuma mengaplikasikan bahan ke permukaan gigi, kemudian tunggu prosesi. Setelah misalnya ada beberapa menit, kemudian kita lepas, biasanya ada perubahan warna, meningkat beberapa ini kan warna putih, lebih putih dari sebelum. Tapi tidak boleh juga kita terlalu memiliki ekspektasi tinggi, karena kadang juga gigi tidak bisa menerima mau sampai seputih apapun. Jadi ada batas ininya, gigi tidak bisa putih lagi. Jadi ada kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan. Tapi ada juga gigi yang langsung signifikan naik putihnya. Cuman kalau kita melakukan bleaching itu harus betul-betul setelah perawatan bleaching harus betul-betul ditaati, karena kita harus berusaha untuk tidak meminum minuman berwarna langsung kan, karena dia akan gampang terserap lagi. Jadi mesti ada hal-hal yang harus disampaikan kepada pasien bahwa ini kekurangan dari kalau kita melakukan perawatan, ini kelebihannya. Gitu. Nah, sedangkan tadi yang kita katakan itu veneer tadi itu, nah kalau veneer itu pasti mengikis gigi sedikit. Ada 0,3 sampai 0,5 mili itu harus dikikis agar bisa duduk veneernya, gitu kan. Jadi kan yang namanya veneer pasti dia melapisi. Jadi kita ambil 0,3 sampai 0,5, kemudian itu kita lem veneer yang dari lab, misalnya kita lemkan veneer ke dalam gigi tersebut. Jadi ya intinya kita melakukan pengambilan jaringan sedikit, kita bur sedikit. Tapi tahan, Dok? Ya tahan, kalau misalnya tergantung dari pasiennya begitu. Bagaimana dia ini, karena pasti tidak terlalu bisa mengunyah memakan yang keras sekali kan, karena dia bisa lepas gitu. Nah, jadi harus yang namanya estetik, berarti kita tidak terlalu menggunakan seperti biasanya gigi asli gitu. Jadi mesti harus dijaga. Ada juga yang menggunakan veneer yang dari bahan langsung ceritanya kita mengukir langsung ke gigi tersebut. Nah, itu namanya veneer direct, itu tidak perlu membutuhkan lab. Jadi kita yang langsung mengukir pada gigi pasien. Ya anunya ya biasa namanya juga bahan, ya, dia kan pasti menggunakan bahan komposit namanya. Nah, itu lama kelamaan akan menyerap warna juga. Jadi akan berubah warna seiring berjalannya waktu. Iya, seiring berjalannya waktu. Jadi tapi saya sih tidak membayangkan ya kalau penggunaan veneer yang mungkin gitu, karena penggunaan behel saja bagi saya benar-benar harus. Ya, makanya sebenarnya bagusnya itu veneer benar-benar orang yang
berindikasi betul, yang diindikasi betul. Misalnya memang saat senyum sudah tidak bagus begitu. Kalau misalnya gigi masih bagus, masih sehat, janganlah. Ya. Pakailah. Iya, karena kalau dilihat saya sendiri ada yang memang sudah menggunakan filler karena emang sudah berantakan. Iya. Modelnya juga kecil. Iya, gitu kecil kan. lah. Mungkin mau dinormalin bentuknya bisa difinir. Kalau yang hanya buat memutihkan sementara giginya tidak kuning-kuning amat atau tidak buruk-buruk amat warnanya, enggak usah lah. Tapi Nikmati warna hidup. sehat gigi tuh memang agak kuning-kuningan ya, Dok. Atau gimana? Iya, tidak memang ada warna dentin. Memang kalau kita ini banyak macam warna tergantung dari istilahnya gigi orang berbeda-beda kan. Nah, tapi kalau normalnya ada namanya A1, banyak warnanya. Jadi beda-beda tiap orang warnanya. Nah, itu. Dan mungkin sebelum kita jeda, saudara, penting sekali untuk mengkonsultasikan kesehatan gigi Anda itu kepada orang yang profesional di bidangnya gitu, dokter gigi seperti itu, karena banyak sekali kejadian-kejadian dan testimoni yang mungkin dikelola secara tidak profesional, mungkin karena pengalaman tidak tersertifikasi, akhirnya menimbulkan hal yang tidak baik. Bahkan pernah ada kasus behalnya tertelan gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi apapun itu kita mungkin konsultasikan itu lebih kepada dokter, khususnya dokter gigi, kalau mungkin ada treatment yang akan dilakukan gitu. Dan sekarang juga kalau misalnya gigi kan ke puskesmas, kalau tidak bisa menangani kan bisa dirujuk. Iya, mereka karena ini merupakan untuk tindakan lanjutan begitu. Jadi memang tidak ditangani di puskesmas, kecuali misalnya gigi tersebut hanya berlubang, tidak ada nyeri, tidak ada bisa dilakukan penambalan langsung di puskesmas. Tapi kalau sudah sampai ke saraf, dia membutuhkan perawatan lebih lanjut. Oke, baik. Jadi penting untuk jadi perhatian bersama. Kita jeda dulu, saudara. Saya masih akan segera kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
menjadi sebuah angin segar bagi saya pribadi. Di kota Parepare sudah ada ini gitu, karena kenapa saya sendiri merasa kalau ada hal yang harus saya sesali itu kenapa dulu waktu gigi geram saya dicabut itu yang dan ternyata memberikan efek yang tidak manis akhirnya, kemudian jangka panjang. betul, harus perawatan yang tidak murah menurut saya, tapi mau gimana lagi, kita bekerja kan dia harus senyumnya gimana gitu. Tapi apalagi public figure ya. Amin, insya Allah harus. Tapi gini dok, terlepas daripada tema kita, mohon izin sebenarnya ini kan kalau berpuasa mungkin bisa sedikit kan otomatis ada aroma-aroma yang lebih ketika kita melaksanakan. Mungkin sebenarnya mungkin disampaikan dokter tadi sebenarnya ini dilakukan prapuasa. Tetapi kalau sudah berpuasa seperti saat ini, which is apa yang bisa dilakukan paling tidak terlalu menyengat begitu. Silakan. Iya, jadi kalau untuk bulan puasa ini ya namanya kita menahan ya, berarti kita menahan dari minum kan. Nah, sementara memang kalau kadang bau mulut itu muncul karena dehidrasi dari mulut. Jadi saliva menjadi berkurang sehingga ini akan menjadi kering. Nah, itu yang biasa kadang ada bau. Tapi ya namanya kita ibadah ya, kita harus menjalankan dengan ikhlas. Nah, jadi kiat-kiatnya itu sebaiknya memang tetap kita jalankan itu melakukan pembersihan gigi. Sebaiknya kemarin tadi sudah disampaikan bahwa sebelum datang bulan puasa sebenarnya kita bagusnya melakukan pembersihan karang gigi dulu biar nafas segar, sehingga tidak ada lagi penumpukan karang gigi di gigi kita. Jadi kan kalau karang gigi itu menyimpan banyak sekali bakteri, jadi di situ dia bisa menghasilkan produk-produk bakteri sehingga biasa memicu adanya bau mulut. Jadi kalau bisa sih sebenarnya bukan hanya mau bulan puasa saja ya, memang kita dianjurkan 6 bulan sekali ya. Betul. Apalagi bagi Anda yang punya embel-embel di gigi tuh Mas. Apalagi misalnya perokok atau apa. Jadi memang harusnya kita lakukan dulu pembersihan karang gigi. Jadi mungkin kalau kita rutin membersihkan karang gigi, maka mungkin juga untuk efek bau mulut juga kurang. Nah, kemudian menggunakan juga pasta gigi yang mengandung xylitol gitu ya. Jadi kalau misalnya xylitol ini kan gula alkohol gitu, jadi dia bisa menghambat pembentukan plak lebih cepat. Jadi pada saat itu belum melengket misalnya, dia menghambat, jadi tidak cepat untuk terbentuk plak dan kalkulus. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan scaling, kemudian kita juga melakukan sikat gigi 2 kali sehari. Jadi kalau bisa jangan lupa gosok gigi sebelum kita imsak ya. Sangat mempengaruhi. Tapi istilahnya aman gak sih dok? Karena kan saya imsak oke, kemudian kan mandi pagi, mandi sore kan sikat gigi juga gitu kan sebaiknya gitu. Ya nggak tahu bagaimana hukumnya kalau sikat gigi. Apakah makruh atau bagaimana? Iya. Yang penting kembali ke niatnya. Saya kurang tahu kalau ininya. Yang jelasnya biasanya kalau ini sebelum pada saat sahur kita gosok gigi, dan setelah kita malam sebelum tidur kita gosok gigi lagi ya. Yang penting kita rutin, mungkin tidak akan terbentuk plak atau kalkulus. Nah, kemudian boleh ditambah kalau misalnya ada masalah dengan ini, bisa ditambah dengan obat kumur, tapi penggunaannya paling 2 kali seminggu saja. Mouthwash ya, seperti itu. Kalau penggunaan, saya juga kadang terlalu lincah dok katanya, pakai dental floss gitu. Cuma dental floss bagus. Ya. Bagi pasien yang sering mengalami terselip makanan, ya, itu sebaiknya pakai dental floss. Karena kapan kita tidak menggunakan, dia tidak keluar. Nah, di situ juga akan menyebabkan ini bukan lagi penumpukan pada daerah situ, akan mendesak gusi nantinya. Dia akan mendesak gusi masuk ke dalam, membentuk lagi pocket namanya. Dia akan masuk merusak tulang ke depannya, bisa menyebabkan bengkak pada gusi. Nah, bukan gigi lagi yang bermasalah, gusi. Jadi memang kalau memang kita tidak bisa dengan sikat gigi, ya menggunakan dental floss. Iya. Karena kalau saya pribadi kalau ada yang nyelip-nyelip, saya lebih nyaman pakai itu dibanding pakai tusuk gigi. Iya, jangan. Tusuk gigi tidak dianjurkan memang. Kita dianjurkan memang pakai dental floss. Jangan tusuk
bisa merusak periodontal gigi, gusi kan, gusi berdarah, akhirnya lama-lama bisa infeksi, menyebabkan lagi penyakit pada gusi. Periodontalnya rusak, tulang rusak, nanti giginya goyang, jadinya cabut. Jadi sayang sekali. Jadi jangan menggunakan tusuk gigi, pakai dental floss. Iya, penggunaannya. dental floss. Dan tidak mahal juga kok sebenarnya. Dan Cuma pakainya karena lama. cuma karena orang malas. Betul, dan pakainya itu lama sih sebenarnya. Iya. Kan diikat-ikat ya, masukin lagi ke kotak. Tapi ada kalau di sana, nggak tahu di mana, di Alfamart apa, dia tinggal di ini saja. Ada juga sih, tapi kalau saya aman kayak gitu udah Iya. pakai tali-tali. Iya, Sudah terbiasa. Iya, gitu. kalau tapi kadang nggak semua orang bisa seperti Iya, itu. iya. Tidak Memang semua harus orang. hati-hati dan Nah, pakai perasaan. Kalau memang niat untuk menjaga kesehatan pasti dilakukan, tapi kalau sudah mengabaikan pasti dia tidak akan. Baik. Jadi mesti dari kesadaran dulu. Betul. Kalau gigi sehat, nah enak makan, enak tidur, Betul. kualitas hidup bagus. Betul. Karena Iya. seperti saya bilang tadi, mendingan patah hati lah daripada sakit gigi itu benar-benar menyiksa kita ya. Iya. Baik. Karena kalau kita misalnya ada masalah sakit hati begitu paling dengar musik, nonton, happy belanja, shopping ya, Shopping, ya. itu hilang. Iya, Tapi sakit kalau gigi. sakit gigi tak ada satupun yang nikmat. Orang bernafas pun jangan keras-keras. Iya, biasa minum obat pun tidak mempan. Jadi ini melakukan perawatan. Betul. Jadi untuk pemirsa di rumah mungkin mengalami gangguan seperti yang diutarakan Ibu Dokter tadi, sekarang sudah ada spesialis konservasi gigi di RSUD Adi Makassar. Iya. Jadwal prakteknya hari apa saja, Dok? Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9 setengah, jam 8 sampai jam 1. Wah, berarti hari ini sebenarnya poli, Dok ya? Iya. Diganggu waktunya Ibu Apa-apa. Dokter. Baik, jadi untuk Anda Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi, Dok ya, sampai Sampai pukul jam 1. Jadi untuk Anda mungkin bisa mengindikasikan dirinya dulu nih. Oh, kira-kira saya Periksa gini. aja dulu. Periksa gitu aja kan, dulu ya, nggak apa-apa. periksa aja Kesana dulu. aja dulu, minta rujukan di Vaskes 1, kemudian nanti diarahkan bahwa saya pengen gini kan, itu bisa dan ditanggung. Jangan oleh keburu-buru cabut gitu ya Betul, maksudnya. betul. Ini Ya penting, kan? Dok, Iya. karena saya sudah mengalami itu dan Iya. efeknya seumur hidup. Ya, Seperti betul. itu. Baik, terima kasih, Dok. Selamat Iya. berpuasa, salam buat keluarga Iya, dan saudara. terima Sampai di kasih. sini saya menemani Anda dan jaga terus stamina dan kesehatan Anda agar tidak terpapar COVID-19. Begitu pula Anda harus tetap menegakkan pola hidup bersih dan sehat, terutama kesehatan gusi dan mulut gitu ya, gigi kita terutama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.